Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang penuh berkah ini, penuh kebahagiaan ini, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah lewat, tidak pernah berhenti, bahkan satu detik pun. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu pun merupakan nikmat dari Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah dengan menggunakan lautan sebagai tintanya, pohon-pohon di seluruh bumi ini sebagai penanya, tidak akan mampu melukiskan, menghitung, menuliskan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita, contoh suri tauladan terbaik bagi kita. Bahkan hadirnya kulalan panjenengan teng mriki niki termasuk dari meneladani kehidupan beliau. Bapak Ibu sekalian, sedih rasanya Ramadan telah meninggalkan kita, atau kita yang telah meninggalkan Ramadan. Butuh 11 bulan lagi untuk bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Entah itu kita bisa bertemu ataukah tidak, tapi kita selalu berdoa dan berharap supaya bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibaratkan Ramadan adalah bulan kawah candra di muka, bulan penataran, bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan penggemblengan,
maka kalau ada petinju masuk tempat latihan tinju, keluar dari tempat latihan tinjunya semakin hebat. Kalau ada petenis masuk tempat latihan, keluar dari tempat latihan tenisnya menjadi lebih hebat. Itu kalau atlet. Sedangkan kita di bulan Ramadan itu dididik, dilatih oleh Allah sebulan penuh. Untuk apa? Untuk mempersiapkan 11 bulan sesudahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang sudah kita lewati kemarin itu adalah tempat pendidikan bagi kita untuk menghadapi kehidupan setelah Ramadan 11 bulan berikutnya. Apakah kita tetap menjadi orang yang seperti di bulan Ramadan, kita tekun, ataukah kita kembali menjadi orang yang dulu, kembali menjadi sebelum orang bertemu dengan Ramadan? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa ada sebuah hadis yang luar biasa. 1400 tahun yang lalu, 1 Syawal di hari yang sama seperti sekarang ini, Rasulullah ketika hendak naik ke atas mimbar, ada 3 anak tangga yang akan beliau naiki. Beliau menapakkan kaki di anak tangga yang pertama, kemudian beliau mengatakan amin. Para sahabat heran, tidak ada angin, tidak ada hujan, siapa yang berdoa? Menapak di anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Loh, semakin heran lagi para sahabat. Menapak di anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin kembali. Para sahabat heran dan penasaran. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali bahkan di saat menapak di anak tangga itu? Kamu tidak tahu? Tidak tahu ya Rasulullah. Dijelaskan oleh Rasulullah, persis di hari yang sama seperti sekarang, 1 Syawal. Tadi sebelum aku menapak kaki di anak tangga yang pertama, kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril datang kepada aku. Kemudian membisikkan, ya Muhammad, hai Muhammad, celaka bagi siapapun orang muslim yang selesai bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, tetapi dia menjadi pribadi yang sama, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Ini koreksi bagi diri kita, masyarul muslimin. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan kita sudah tahu 3 hadis yang kembar yang mungkin kita hafal semua. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala, dengan iman dan mengharap ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyarul muslimin, berpuasa di siang hari hanya karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya di siang, di malam, man qoma ramadhana, barang siapa berdiri malam hari, qiyamul Ramadan, tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau paginya puasa, sore atau malamnya tarawih, double Pak. Mestinya
1 bulan habis dosa-dosa kita. Mungkin kurang di 10 malam terakhir. Man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri qiyam lailatul qadar imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau di bulan Ramadan, Ramayana, kemudian toko-toko baju itu sedang memasang diskon besar-besaran untuk baju padat dan pakaiannya, 70%, 80%. Ampunan Allah diobral 99%. 1%-nya apa? 1%-nya kita mau atau tidak. Kita mau atau tidak. Maka dalam hadisnya kemudian disebutkan bahwa Jibril juga berdoa, fadakhalan nar, orang yang kalau Ramadan dosanya tetap tidak mendapatkan ampunan oleh Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aba'adahullah, dan Allah menjauhkan rahmat dan kasih sayangnya darinya. Sampai seperti itu. Kenapa bisa sampai semengerikan itu? Karena kita tahu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah selalu mencintai hambanya yang bersyukur. Allah mencintai hambanya yang membenar gunakan nikmatnya. Bertemu dengan Ramadan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau ada seorang yang tidak mau membenar gunakan nikmatnya, Ramadan itu hanya bulan saja, Ramadan itu hanya pekerjaan saya berat dan lain sebagainya, sehingga tidak maksimal di bulan Ramadan. Dan memang karena niat memang tidak ingin maksimal di bulan Ramadan, maka orang yang seperti inilah orang yang paling celaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita melakukan maksiat, dosa, akan nampak 1 titik hitam di hati kita, 2 kali 2 titik hitam, 3 kali 3 titik hitam, semakin sering semakin banyak titik hitam di hati kita, hingga kemudian hati kita menghitam. Akhirnya sangat susah, sangat sulit untuk melihat hikmah Allah, untuk melihat rahmat Allah, untuk melihat cahaya Islam, kalau hati sudah menghitam. Oleh karena itu Allah persiapkan 1 bulan di mana kita bisa mensucikan hati, mensucikan harta, dan mensucikan diri kita. Kata para orang-orang sufi mengatakan, la saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap hari, ditumpuk terus-menerus, pasti akan menjadi gunung. Begitupun sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau setiap hari digempur dengan istighfar dan taubat, pasti juga akan luntur. Inilah ma'asyiral muslimin, Ramadan dijadikan bulan pendidikan bagi kita, supaya kita mendapatkan ampunan Allah, bersih kembali hati, bersih kembali jiwa, bersih kembali harta kita. Amin. Yang kedua, ini doanya untuk apa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Jibril berdoa, ya Allah, celaka bagi siapapun orang yang kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, namun dia tidak mampu masuk surga, padahal tinggal berbakti saja kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang tua di rumah kita, entah itu bapak, entah ibu kita, syukur kalau alhamdulillah masih ada kedua-duanya, berarti terbuka pintu menuju surga Allah dengan selebar-lebarnya. Kita lihat bapak kita
yang setiap pagi pergi kerja, banting tulang mengais rezeki, berpanas, berhujan, tidak malu dipanggil apapun, asalkan membawa harta, membawa rezeki, membawa nafkah yang halal untuk keluarganya. Mungkin sebagian dari kita sudah merasakan menjadi bapak, sehingga kita tahu perjuangan seorang ayah itu. Ibu yang melahirkan dalam keadaan dua pilihan, hidup dan mati. Entah siapa yang hidup, entah siapa yang mati. Entah dua-duanya hidup, entah dua-duanya mati. Perih, pedih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bercampur air mata, darah dan keringat. Lahirlah kita. Terkadang sudah sedikit jadi orang seakan-akan kacang lupa kulitnya. Sudah sukses sekarang, sudah di Jakarta, tidak pernah pulang, Bu. Wah, kalau pulang 5 tahun sekali. Wah, kalau pulang 10 tahun sekali. Sayang sekali. Kalau ayah dan ibunya rela, tidak masalah. Kalau orang tua tidak rela, masyaallah muslim. Padahal kalau di dalam lagu Roma Irama, orang tua itu, apalagi ibu, disebut sebagai keramat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, sebesar apapun pangkatnya anak kita, seluas apapun pengetahuannya anak kita, namun ketika anak kita durhaka, anak kita tidak solih, maka itu akan menjadi PR besar bagi kita, masyaallah muslim. Maka penting untuk menjadikan tujuan keluarga kita adalah jannah. Suami istri berkeluarga, anak-anaknya, semuanya tujuannya satu, jannah, surga Allah. Sehingga di dunia dikumpulkan, di akhirat nanti juga dikumpulkan. Semoga semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang penuh berkah ini dikumpulkan bersama keluarganya masing-masing di jannah Allah. Allahumma amin. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jibril berdoa, celaka bagi siapapun yang disebutkan namamu Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak berselawat padahal dia mendengarnya, ia adalah orang yang sangat celaka. Dan Rasulullah mengaminkan, amin. Logikanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah malaikat yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, apa iya doanya tidak diijabah? Apa iya doanya akan meleset? Tentu menjadi doa yang sangat tajam. Maka ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menjawab Allahumma sholli alaihi, atau mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku padahal dia mendengar namaku disebutkan. Kenapa bakhil? Karena tinggal ngomong saja tidak mau. Tak butuh uang berselawat, tak butuh waktu banyak berselawat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berselawat ini ada dua levelnya. Yang pertama, yang paling mudah, berselawat dengan lisan, seperti yang Rasulullah ajarkan ini, seperti yang kita lakukan biasanya, berselawat dengan lisan. Semua orang bisa melakukannya. Yang kedua, berselawat dengan tindakan dan perbuatan.
Bagaimana caranya? Hafalkan hadis Rasul. Bagaimana caranya? Kaji kehidupan Rasul. Bagaimana caranya? Pelajari, teladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita merasa seakan-akan Rasulullah itu dekat. Seakan-akan kita dengan Rasulullah itu kenal, akrab. Kita tahu rambutnya dari hadis-hadis sahabatnya. Kita tahu bagaimana postur tubuhnya. Kita tahu bagaimana bentuk wajahnya. Kita tahu bagaimana bentuk rambutnya. Kita tahu bagaimana perjuangannya dalam Islam. Kita kenal siapa istri-istrinya. Kita kenal siapa sahabat-sahabatnya. Itu makna sholawat sesungguhnya. Ketika nama Rasulullah dikumandangkan atau terdengar dengan kita, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah Rasul yang sudah kita kenal, Rasul yang sudah ada dalam bayangan kita, sehingga sholawatnya lebih afdol karena merasa sudah kenal. Sholawat itu kan memuji, sholawat itu kan mengenang. Bagaimana bisa memuji orang tidak kenal? Bagaimana bisa mengenang kalau tidak tahu? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, sangatlah berat. Tidak cuma harta beliau kerahkan, tidak, waktu, bahkan nyawa sekalipun. Beliau pernah hampir putus asa, hampir ketika Amul Huzni, istri tercintanya meninggal, paman yang paling menyayanginya juga meninggal. Hingga Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, kemana lagi kau akan membawa aku ya Rabb? Aku ridho asalkan engkau mengampuniku dan meridhoiku ya." Sampai seperti itu perjuangan Rasul kita. Dilempar batu, dilempar kotoran, masyaallah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah kita tutup acara khutbah dan salat Idul Fitri ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita sayangi, walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun tak pernah mendengar suaranya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya, tapi kita yakin bahwa kita nanti akan berjuang sama-sama untuk bisa menjadi umatnya yang nanti akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa menit saya berbicara ini, pasti banyak dari kata-kata saya yang tidak menyenangkan, yang tidak menyamankan di dalam hati panjenengan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 minal aizin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.